Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana cahaya sejarah dan nilai-nilai keislaman menyinari jiwa dan menambah keimanan. Pernahkah kita bertanya, mengapa kita salat menghadap ke Ka'bah? Dan tahukah Anda bahwa dahulu kiblat umat Islam bukanlah ke arah Masjidil Haram? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah yang penuh hikmah tentang perjalanan arah kiblat, dari awal Nabi Muhammad menghadap Masjidil Aqsa, hingga Allah memerintahkan pemindahannya ke Ka'bah, rumah suci di tengah kota Makkah. Sebuah kisah yang bukan sekadar perubahan arah, tetapi syarat makna ketundukan, ketaatan, dan petunjuk ilahi yang membimbing umat Islam hingga hari ini. Mari kita simak bersama, dan temukan keindahan dari tiap detik perubahan kiblat, hanya di Cahaya Kisah Islami. Dalam Islam, salah satu elemen penting dalam pelaksanaan ibadah adalah arah kiblat. Arah kiblat merupakan acuan penting yang dituju oleh umat Islam di seluruh dunia ketika melaksanakan ibadah salat. Kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat menjadi salah satu bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salat tidak hanya merupakan komunikasi spiritual antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga wujud ketundukan terhadap aturan syariah. Dalam praktiknya, arah kiblat adalah simbol persatuan umat Islam karena semua orang, dimanapun mereka berada, menghadap ke arah yang sama saat salat, yakni menuju Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa kiblat pertama umat Islam bukanlah Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya masih tinggal di kota Makkah, mereka melaksanakan salat dengan menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Pada masa itu, Masjidil Aqsa menjadi titik orientasi dalam beribadah. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah dan salat 5 waktu telah diwajibkan secara resmi, arah salat tetap menghadap Masjidil Aqsa. Keadaan ini berlangsung selama sekitar 17 bulan. Sebagaimana dijelaskan dalam buku sejarah ibadah karya Syahruddin Al-Fikri. Perubahan arah kiblat terjadi setelah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara eksplisit memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan arah salat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Masjidil Haram. Ayat tersebut termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia mengetahui keinginan Rasulullah yang sering menengadah ke langit, berharap mendapatkan arahan dari Allah tentang kiblat yang baru. Maka, Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk mulai menghadap ke arah Masjidil Haram saat melaksanakan salat. Berikut adalah kutipan ayat tersebut dalam bahasa Arab dan terjemahannya. Artinya, sungguh, kami telah melihat wajahmu, wahai Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka sungguh, kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sungguh, orang-orang yang telah diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa perubahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah 144. Turunnya ayat tersebut menandai perubahan arah kiblat yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan salat zuhur di Masjid Bani Salamah yang terletak di Madinah. Dengan segera, beliau memutar arah salat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Dan sejak saat itulah seluruh umat Islam mulai melaksanakan salat menghadap ke arah Masjidil Haram. Waktu kejadian tersebut tercatat dalam sejarah Islam terjadi pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah, atau bertepatan dengan bulan Januari tahun 624 Masehi. Pemindahan kiblat ini bukan hanya persoalan arah semata, melainkan memiliki makna spiritual dan teologis yang mendalam. Ka'bah sendiri adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya, Nabi Ismail AS, sebagai tempat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perintah untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat memperkuat hubungan umat Islam dengan warisan monoteisme Nabi Ibrahim AS.
Hal ini juga menandai pembeda antara umat Islam dan umat terdahulu, seperti Yahudi dan Nasrani, yang memiliki arah ibadah sendiri-sendiri. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi pusat orientasi dalam ibadah umat Islam hingga saat ini. Tak hanya dalam salat, tetapi juga dalam ibadah lain seperti tawaf saat haji dan umrah. Maka dari itu, sangat penting bagi umat Islam untuk mengetahui arah kiblat secara tepat, apalagi jika mereka berada jauh dari Makkah. Ketepatan arah kiblat menjadi bagian dari kesempurnaan dalam menjalankan ibadah. Dalam perkembangan zaman, manusia terus mengembangkan metode dan teknologi untuk menentukan arah kiblat secara akurat. Pada awalnya, umat Islam menggunakan metode yang sederhana seperti mengamati posisi matahari atau bintang-bintang. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini telah tersedia berbagai alat dan cara untuk mengukur arah kiblat, mulai dari kompas kiblat, peta kiblat, hingga aplikasi digital berbasis GPS yang bisa diunduh melalui ponsel pintar. Bahkan beberapa lembaga keagamaan dan astronomi menyediakan data yang akurat untuk membantu pembangunan masjid agar mihrab benar-benar menghadap ke arah Ka'bah. Pengetahuan mengenai arah kiblat juga menjadi penting dalam proses pembangunan masjid. Dalam mendirikan sebuah masjid, arah mihrab yang mengarah ke Ka'bah harus diperhitungkan secara cermat. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, biasanya sebelum pembangunan masjid dimulai, dilakukan penentuan arah kiblat dengan menggunakan peralatan khusus atau melibatkan ahli falak, astronomi Islam. Dalam beberapa kasus, dilakukan juga pengamatan langsung berdasarkan posisi matahari pada waktu tertentu yang dikenal sebagai waktu istiwa Ajham, yaitu ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah. Pada waktu ini, bayangan benda tegak lurus di berbagai tempat di dunia akan menunjuk langsung ke arah Ka'bah. Pentingnya arah kiblat tidak hanya terbatas pada tempat ibadah seperti masjid, tetapi juga berlaku ketika seseorang salat sendirian, baik di rumah, di perjalanan, maupun di tempat umum. Oleh sebab itu, sebagian besar umat Islam belajar sejak dini bagaimana cara menentukan kiblat secara sederhana, misalnya dengan bantuan kompas, arah matahari saat terbit dan terbenam, atau menggunakan teknologi digital. Kesadaran akan pentingnya arah kiblat juga tercermin dari sikap kehati-hatian umat Islam dalam memastikan bahwa salat mereka dilaksanakan dengan memenuhi semua syarat, termasuk menghadap arah yang benar. Kesalahan dalam menentukan arah kiblat dapat memengaruhi sah atau tidaknya ibadah seseorang, meskipun dalam kondisi tertentu, seperti ketidaktahuan atau keterbatasan alat bantu, Islam tetap memberikan keringanan, rukhsah. Dalam hal ini, niat yang sungguh-sungguh dan usaha untuk menghadap ke arah yang diyakini sebagai kiblat tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat melakukan perjalanan jauh atau safar, penting bagi umat Islam untuk mengetahui cara yang tepat dalam menentukan arah kiblat agar salat dapat dilakukan dengan benar. Kiblat adalah arah yang dituju oleh umat Islam saat beribadah salat, yaitu menghadap ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Makkah. Tuntunan ini berlaku dimanapun seorang Muslim berada. Untuk memudahkan praktik tersebut, terdapat berbagai metode, baik berbasis teknologi maupun berdasarkan fenomena alam, yang bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat secara akurat. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, kini umat Islam dapat dengan mudah menentukan arah kiblat menggunakan ponsel pintar, smartphone. Salah satu cara yang paling praktis dan populer adalah dengan memanfaatkan aplikasi Google Maps yang dapat diakses secara online. Berikut langkah-langkah yang dapat diikuti. 1. Mengaktifkan fungsi lokasi, GPS. Langkah pertama adalah memastikan bahwa fitur GPS di ponsel telah diaktifkan. Fitur ini memungkinkan perangkat untuk mendeteksi posisi pengguna secara real-time. GPS biasanya dapat diaktifkan melalui pengaturan ponsel atau langsung dari bilah notifikasi cepat. Fungsi ini penting agar aplikasi dapat mengetahui lokasi pengguna dan membantu menentukan arah yang tepat menuju Ka'bah. 2. Membuka aplikasi Google Maps. Setelah GPS aktif, pengguna bisa membuka aplikasi Google Maps.
Meskipun Google Maps juga bisa diakses lewat browser, penggunaan aplikasi dianggap lebih nyaman dan responsif. 3. Mencari lokasi Ka'bah. Setelah masuk ke dalam aplikasi, arahkan perhatian ke kolom pencarian di bagian atas. Ketikkan kata Ka'bah, lalu tekan cari. Aplikasi akan menampilkan lokasi Ka'bah di Makkah sebagai hasil pencarian. Tunggu beberapa saat hingga sistem berhasil memuat peta. 4. Memperbesar tampilan peta. Setelah lokasi Ka'bah muncul, perbesar tampilan peta untuk melihat dengan lebih jelas posisi Ka'bah dibandingkan dengan lokasi pengguna saat ini. Ini akan membantu memperkirakan arah secara visual antara dua titik tersebut. 5. Menyelaraskan arah ponsel. Langkah selanjutnya adalah menyelaraskan posisi ponsel sesuai dengan arah garis lurus antara lokasi pengguna dan Ka'bah. Dengan bantuan kompas yang tersedia di dalam ponsel atau Google Maps, pengguna dapat menyesuaikan arah secara presisi. Arahkan layar ponsel ke titik Ka'bah di peta, lalu arah yang ditunjukkan merupakan kiblat untuk lokasi saat itu. 6. Praktik mudah untuk semua lokasi. Metode ini sangat bermanfaat terutama saat berada di lokasi baru atau daerah yang belum dikenal, seperti ketika berlibur, dalam perjalanan bisnis, atau ketika berada di luar negeri. Dengan mengikuti panduan sederhana tersebut, siapapun dapat mengetahui arah kiblat dengan cepat, akurat, dan tanpa memerlukan alat bantu visit. Selain menggunakan teknologi, terdapat pula metode klasik namun sangat akurat untuk mengetahui arah kiblat, yakni dengan memanfaatkan fenomena Rashdul Qiblah. Fenomena ini terjadi ketika posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah. Dalam setahun, peristiwa Rashdul Qiblah terjadi 2 kali, dan pada saat itu, bayangan benda tegak lurus di permukaan bumi akan menunjuk langsung ke arah Ka'bah. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan untuk menentukan arah kiblat secara langsung ketika fenomena Rashdul Qiblah terjadi. 1. Menentukan lokasi yang terbuka. Pertama, pilih lokasi yang lapang dan mendapatkan sinar matahari secara langsung tanpa halangan seperti bangunan atau pepohonan. Permukaan tanah yang datar akan lebih memudahkan proses pengamatan bayangan. 2. Mempersiapkan alat bantu. Gunakan alat sederhana seperti tongkat lurus, tiang kecil, atau benang yang diberi bandul. Alat ini akan berfungsi sebagai objek untuk menghasilkan bayangan. Selain itu, pastikan Anda memiliki jam yang menunjukkan waktu dengan akurat. Jam tersebut sebaiknya sudah disesuaikan atau dikalibrasi dengan waktu resmi dari BMKG agar pengamatan tidak meleset. 3. Menegakkan objek bayangan. Tegakkan tongkat atau gantungkan benang berbandul secara vertikal di atas permukaan datar. Pastikan benda tersebut membentuk sudut 90 derajat terhadap permukaan tanah. Ketelitian dalam menegakkan objek sangat penting untuk memastikan bahwa bayangan yang terbentuk tidak menyimpang. 4. Menunggu waktu Rashdul Qiblah. Tunggulah hingga waktu Rashdul Qiblah tiba. Informasi tentang waktu Rashdul Qiblah biasanya diumumkan oleh lembaga keagamaan atau astronomi setiap tahunnya, lengkap dengan tanggal dan jam tepat terjadinya peristiwa tersebut. 5. Mengamati bayangan. Ketika waktu Rashdul Qiblah tiba, amati bayangan yang terbentuk oleh tongkat atau benang tersebut. Perhatikan ujung bayangan dan tandai titik tersebut secara presisi. 6. Menarik garis arah. Langkah berikutnya adalah menarik garis lurus dari ujung bayangan ke arah pangkal atau pusat bayangan, tempat tongkat berdiri. Garis tersebut merupakan arah kiblat. Anda bisa menandai arah ini secara permanen atau membuat garis bantu di lantai untuk keperluan salah. 7. Akurasi dan keunggulan metode ini. Kelebihan dari metode ini adalah tingkat keakuratannya yang sangat tinggi. Karena pada momen Rashdul Qiblah posisi matahari benar-benar berada di atas Ka'bah, maka bayangan yang ditimbulkan di seluruh belahan bumi yang terkena sinar matahari akan menunjukkan arah yang tepat menuju kiblat. Inilah sebabnya metode ini sangat direkomendasikan oleh para ulama dan ahli falak. Menentukan arah kiblat kini tidak lagi menjadi hal yang sulit. Umat Islam diberi banyak pilihan metode yang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Saat berada di tempat dengan sinyal internet dan teknologi yang memadai, penggunaan aplikasi seperti Google Maps, Kompas Kiblat Digital, atau aplikasi Muslim lainnya sangat membantu. Sementara itu, bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau ingin memastikan arah kiblat secara ilmiah, metode Rashdul Qiblah memberikan solusi yang sederhana tetapi akurat. Menguasai cara menentukan arah kiblat adalah bagian dari kesempurnaan ibadah. Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat saat di rumah, tetapi juga sangat penting ketika sedang bepergian, misalnya saat mendaki gunung, berkemah, menunaikan haji dan umrah, atau dalam perjalanan panjang. Dengan mengetahui berbagai metode penentuan arah kiblat, umat Islam dapat tetap menjaga kualitas ibadahnya dalam kondisi dan situasi apapun. Subhanallah, betapa agungnya petunjuk Allah dalam setiap aspek kehidupan umatnya. Perubahan arah kiblat bukan sekadar berpaling ke arah lain, tetapi menjadi simbol ketaatan, kebersamaan, dan identitas umat Islam. Dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, dari langit Madinah ke seluruh penjuru dunia, kiblat menyatukan hati kaum muslimin dalam satu arah, menuju ridhanya. Semoga kisah ini menambah keimanan dan memperkuat pemahaman kita tentang ajaran Islam yang penuh hikmah dan keteladanan. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh cahaya lainnya.